Keluar sekarang juga. Mulai hari ini, kamu bukan adikku lagi. Bentakan itu memecah keheningan pagi di sebuah gang perumahan tua di Yogyakarta. Beberapa tetangga langsung menghentikan aktivitas mereka. Ada yang mengintip dari balik pagar. Ada yang sengaja berdiri di depan rumah sambil berpura-pura menyapu. Di teras rumah, seorang perempuan berusia 34 tahun berdiri mematung. Wajahnya pucat, matanya sembab, tetapi tak ada setetes air mata yang jatuh. Seolah rasa sakit yang ia rasakan sudah melampaui tangisan. Namanya Nadia Prameswari, seorang guru sekolah dasar yang selama ini dikenal sebagai anak paling penurut di keluarganya. Namun pagi itu, semua orang memandangnya dengan tatapan penuh hina. Di hadapannya berdiri sang kakak, Bram Santoso, dengan wajah merah menahan amarah. Aku benar-benar malu punya adik sepertimu. Berani-beraninya kamu menjual rumah warisan keluarga tanpa sepengetahuan kami. Nadia mencoba tetap tenang. Mas, dengarkan dulu penjelasanku. Apa lagi yang mau dijelaskan? Rumah itu sudah berpindah tangan. Sertifikatnya sudah tidak ada. Kamu masih mau mengelak? Belum sempat Nadia menjawab, Rina, istri Bram, keluar sambil membawa map dokumen yang sudah kosong. Lihat sendiri, semua berkas rumah hilang. Uangnya juga entah kemana. Dari dulu aku sudah bilang, orang yang kelihatannya paling baik biasanya justru paling pandai menyembunyikan niat buruk. Ucapan itu langsung memancing bisik-bisik para tetangga. Nadia menarik napas panjang. Ia tahu, apapun yang ia katakan saat ini tidak akan mengubah apapun. Perlahan ia mengalihkan pandangannya ke dalam rumah. Di ruang tamu, duduk seorang pria tua di atas kursi roda. Pak Hadi, ayahnya. Tubuh pria itu tampak jauh lebih kurus dibanding beberapa bulan lalu. Wajahnya pucat. Tangan kirinya masih gemetar akibat penyakit yang dideritanya. Tatapan mereka bertemu. Ayah. Suara Nadia nyaris tak terdengar. Pak Hadi menatap putrinya dengan mata yang dipenuhi penyesalan. Bibirnya bergerak pelan, tetapi tak satu kata pun keluar. Keheningan itu justru membuat dada Nadia semakin sesak. Bram kembali membentak. Masih berani panggil ayah? Setelah semua yang kamu lakukan. Nadia menundukkan kepala beberapa detik. Lalu ia mengangkat wajahnya kembali dengan sorot mata yang jauh lebih tegas. Aku memang menjual rumah itu. Kalimat itu membuat suasana mendadak sunyi. Beberapa tetangga saling berpandangan. Rina tersenyum sinis, merasa tuduhannya akhirnya terbukti. Tuh, kan, akhirnya ngaku juga. Namun Nadia melanjutkan kalimatnya. Tapi bukan untuk diriku. Bram tertawa mengejek. Kalau bukan buat dirimu, buat siapa? Nadia menatap ayahnya. Kalau rumah itu tidak segera dijual, ayah mungkin sudah meninggal. Semua orang terdiam. Tak ada yang menyangka jawaban itu. Namun hanya sesaat. Rina langsung menyela. Jangan bawa-bawa kondisi ayah buat cari simpati. Iya, tambah Bram. Kalau memang benar begitu, mana buktinya? Pertanyaan itu membuat Nadia membisu. Itulah satu-satunya hal yang kini tak lagi ia miliki. Semua dokumen yang bisa menjelaskan alasan sebenarnya telah menghilang. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, kalau kamu suka cerita drama keluarga yang penuh rahasia, pengkhianatan, dan plot twist yang sulit ditebak, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Tulis juga di kolom komentar. Menurutmu, apakah Nadia benar-benar bersalah atau justru sedang dijebak oleh keluarganya sendiri? Bu Lestari keluar dari dapur sambil mengusap air mata. Nadia, sudah. Jangan memperpanjang masalah. Nadia menoleh. Ibu juga percaya kalau aku mencuri rumah keluarga? Bu Lestari menggigit bibirnya. Air matanya jatuh tanpa mampu ia bendung. Namun lagi-lagi, ia memilih diam. Diam yang terasa lebih menyakitkan daripada 1000 tuduhan. Bram melangkah masuk ke kamar Nadia. Tak lama kemudian ia keluar sambil menyeret koper kecil berisi pakaian dan beberapa buku. Tanpa belas kasihan, koper itu dilempar ke halaman. Isinya berhamburan. Seragam mengajar, buku pelajaran, album foto. Sebuah bingkai keluarga jatuh dan pecah berkeping-keping. Nadia berjongkok memungut foto itu. Foto lama ketika mereka masih tersenyum bersama di halaman rumah ini. Saat ayah masih sehat. Saat Bram masih sering mengantar adiknya berangkat sekolah. Saat kata keluarga masih memiliki arti. Tanpa sadar, serpihan kaca melukai ujung jarinya hingga mengeluarkan darah. Ia tidak menghiraukannya. Luka di hati terasa jauh lebih dalam.
Pergi. Suara Bram kembali terdengar dingin. Dan jangan pernah kembali lagi. Nadia berdiri sambil memasukkan foto yang retak itu ke dalam tasnya. Ia menatap wajah ibunya yang terus menangis. Menatap kakak iparnya yang terlihat puas. Lalu menatap ayahnya untuk terakhir kali. Ada keinginan besar dalam dirinya untuk memeluk sang ayah. Tetapi ia mengurungkan niat itu. Bukan karena tidak ingin. Melainkan karena ia sadar. Hari ini tak seorang pun akan mempercayai penjelasannya. Nadia menarik koper perlahan menuju pagar. Sebelum melangkah keluar, ia berhenti. Tanpa menoleh ke belakang, ia berkata pelan. Semoga suatu hari nanti, kalian mengetahui alasan kenapa aku rela dibenci. Ia melangkah pergi. Tak ada yang mengejarnya. Tak ada yang memanggil namanya. Hanya suara roda koper yang bergesekan dengan jalan paving. Seolah mengiringi berakhirnya tempat yang selama puluhan tahun ia sebut rumah. Dari balik jendela, Pak Hadi memejamkan mata. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Ia tahu putrinya tidak bersalah. Ia tahu siapa yang sebenarnya sedang berbohong. Namun tubuhnya yang lemah membuatnya belum mampu menghentikan semua ini. Dan semua penderitaan itu berawal 3 bulan sebelumnya, ketika sebuah panggilan dari rumah sakit mengubah hidup keluarga mereka untuk selamanya. 3 bulan sebelum Nadia diusir dari rumah, kehidupan keluarga Santoso masih berjalan seperti biasa. Setiap pagi sebelum berangkat mengajar di sebuah sekolah dasar negeri di Yogyakarta, Nadia selalu menyempatkan diri mampir ke rumah orang tuanya. Ia membawa lauk sederhana, membantu ibunya menyiapkan sarapan, lalu memastikan ayahnya sudah meminum obat tekanan darah. "Yah, obatnya jangan lupa diminum setelah makan, ya," kata Nadia sambil meletakkan segelas air hangat di meja. Pak Hadi tersenyum tipis. "Iya, Bu Guru. Ayah ini murid yang paling patuh." Mereka tertawa bersama. Bu Lestari yang sedang menggoreng tempe ikut tersenyum melihat kebiasaan ayah dan anak itu. "Nadia, kamu ini sudah punya rumah sendiri, tapi masih saja setiap hari ke sini." Nadia hanya mengangkat bahu. "Selama ayah dan ibu masih membutuhkan, aku akan selalu datang." Tak ada seorang pun yang menyangka. Itulah pagi terakhir mereka bisa bercanda dengan tenang. Sekitar pukul 9 pagi, ketika Nadia sedang menjelaskan pelajaran matematika kepada murid-muridnya, ponselnya bergetar di dalam tas. 1 panggilan, 2 panggilan, 5 panggilan, 10 panggilan. Semuanya dari Bu Lestari. Perasaan Nadia langsung tidak enak. Ia meminta izin kepada kepala sekolah untuk keluar sebentar, lalu segera menelepon ibunya. Suara di seberang sana terdengar panik bercampur tangis. "Nadia, cepat pulang. Ayahmu jatuh, mulutnya nggak bisa ngomong." Tubuh Nadia langsung lemas. Tanpa berpikir panjang, ia menyerahkan kelas kepada guru lain lalu berlari menuju parkiran sekolah. Sepanjang perjalanan, tangannya gemetar memegang setang motor. Ia terus berdoa dalam hati. "Ya Allah, jangan sampai ayah kenapa-kenapa." Ketika Nadia tiba, sebuah ambulans sudah berhenti di depan rumah. Beberapa tetangga membantu mengangkat Pak Hadi yang tampak tidak sadarkan diri. Wajahnya pucat, bibirnya sedikit mencong. Tangan kanannya tak bergerak sama sekali. Nadia langsung naik ke ambulans sambil menggenggam tangan ayahnya. "Ayah, Nadia di sini." Kelopak mata Pak Hadi bergerak pelan. Ia berusaha membuka mata, tetapi tubuhnya seperti tak lagi mampu diajak bekerja sama. Suara sirene menggema sepanjang jalan menuju rumah sakit. Tak satu pun dari mereka berbicara. Yang terdengar hanya isak tangis Bu Lestari dan napas Nadia yang mulai tak beraturan. Sesampainya di rumah sakit, tim medis langsung membawa Pak Hadi ke ruang tindakan. Pintu tertutup rapat. Nadia, Bu Lestari, dan Bram yang baru datang setengah jam kemudian hanya bisa menunggu di lorong. Waktu terasa berjalan sangat lambat. 40 menit kemudian, seorang dokter keluar sambil melepas sarung tangan. "Saya Dokter Damar yang menangani Pak Hadi." "Bagaimana keadaan ayah saya, Dok?" tanya Nadia cepat. "Beliau mengalami stroke. Syukurnya masih bisa ditangani karena datang cukup cepat." Ketiganya mengembuskan napas lega. Namun ekspresi dokter belum berubah. "Ada satu hal lagi yang perlu kami sampaikan." Dokter membuka hasil pemeriksaan laboratorium. Fungsi ginjal Pak Hadi ternyata sudah menurun cukup parah. Selama ini kemungkinan penyakitnya berkembang tanpa disadari. Nadia saling berpandangan dengan ibunya. "Apakah berbahaya, Dok?" "Kalau tidak segera ditangani, kondisinya bisa semakin memburuk." Dokter lalu menjelaskan berbagai tindakan yang harus dilakukan. Rawat inap,
Pemeriksaan lanjutan. Terapi. Obat-obatan. Kemungkinan tindakan medis berikutnya bila kondisi tidak membaik. Semakin lama penjelasan itu berlangsung, wajah Bu Lestari semakin pucat. Hingga akhirnya dokter menyerahkan rincian estimasi biaya. Nadia membaca angka di lembar kertas itu. Dadanya terasa sesak. Biaya yang harus disiapkan mencapai ratusan juta rupiah. Jumlah yang jauh di luar kemampuan keluarga mereka. Kami mengerti ini tidak mudah, kata Dokter Damar dengan tenang. Tetapi beberapa tindakan tidak bisa ditunda terlalu lama. Malam harinya mereka duduk di kantin rumah sakit. Tak ada yang menyentuh makanan. Bu Lestari memecah keheningan. Tabungan ayah tinggal sedikit. Hampir habis untuk berobat beberapa tahun terakhir. Nadia menunduk. Ia tahu kondisi keuangan orang tuanya memang tidak sebaik dulu. Saat itulah Bram akhirnya berbicara. Tenang saja. Nadia mengangkat kepala. Aku akan cari pinjaman. Aku punya beberapa kenalan. Pasti ada jalan. Mendengar itu, Bu Lestari tampak sedikit lega. Benarkah, Bram? Iya, Bu. Jangan khawatir. Nadia ikut mengangguk. Ia percaya pada kakaknya. Bagaimanapun juga, mereka sedang berjuang menyelamatkan ayah yang sama. Namun hari demi hari berlalu. Janji itu tak kunjung menjadi kenyataan. Setiap kali Nadia bertanya, Bram selalu memiliki alasan. Aku masih nunggu pencairan. Relasiku belum kasih kabar. Besok pasti ada hasil. Sementara itu, tagihan rumah sakit terus bertambah. Pihak administrasi mulai meminta kepastian pembayaran. Malam itu, Nadia duduk sendirian di lorong rumah sakit. Ia membuka aplikasi mobile banking. Tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun sebagai guru masih utuh. Uang itu sebenarnya ia siapkan untuk membeli rumah kecil suatu hari nanti. Ia memandang layar ponselnya cukup lama. Lalu, tanpa ragu, ia menekan tombol transfer. Seluruh tabungannya berpindah ke rekening rumah sakit. Saldo yang tersisa hanya cukup untuk kebutuhan hidup beberapa minggu. Nadia mengembuskan napas pelan. Rumah bisa dicari lagi, tapi ayah cuma satu. Ia tidak memberitahu siapapun tentang keputusan itu. Bahkan kepada ibunya. Karena baginya, menyelamatkan nyawa ayah jauh lebih penting daripada mimpi yang selama ini ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Namun keesokan paginya, Dokter Damar kembali memanggil keluarga. Kondisi Pak Hadi belum stabil. Masih dibutuhkan tindakan lanjutan yang biayanya jauh lebih besar. Saat itulah Nadia mulai menyadari satu kenyataan pahit. Tabungan yang telah ia korbankan ternyata belum cukup. Dan tanpa disadarinya, satu-satunya harta keluarga yang tersisa perlahan berubah menjadi harapan terakhir sekaligus awal dari kehancuran hubungan mereka. Rumah warisan itu, sebentar lagi akan menjadi sumber pertikaian yang tak lagi bisa dihentikan. Pagi itu, udara di halaman rumah sakit terasa dingin setelah hujan semalaman. Nadia baru saja selesai membeli sarapan ketika ponselnya berdering. Nama Dokter Damar muncul di layar. Bu Nadia, bisa ke ruang konsultasi sekarang. Jantung Nadia kembali berdegup kencang. Sesampainya di ruangan, ia melihat Bu Lestari sudah duduk dengan wajah cemas. Tak lama kemudian Bram datang sambil mengenakan kemeja rapi, seolah baru selesai menghadiri urusan bisnis. Dokter Damar membuka hasil pemeriksaan terbaru. Alhamdulillah kondisi stroke Pak Hadi mulai membaik. Tetapi fungsi ginjal beliau terus menurun. Kita tidak bisa hanya mengandalkan obat. Beliau membutuhkan tindakan lanjutan secepatnya. Kalau ditunda bagaimana, Dok? Tanya Bu Lestari dengan suara lirih. Risikonya cukup besar. Kami menyarankan tindakan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Ruangan kembali sunyi. Dokter lalu menyebutkan perkiraan biaya tambahan. Angkanya membuat Nadia menelan ludah. Tabungan yang sudah ia serahkan kepada rumah sakit bahkan tidak mampu menutup setengah dari kebutuhan tersebut. Setelah keluar dari ruang konsultasi, mereka bertiga duduk di bangku taman rumah sakit. Tak ada yang berbicara selama beberapa menit. Hingga akhirnya Nadia memecah keheningan. Mas, pinjaman yang kemarin bagaimana? Bram menghela napas panjang. Belum bisa. Kenapa? Ban menolak. Kondisi usaha lagi kurang bagus. Nadia terdiam. Baru kali itu Bram mengaku usahanya sedang bermasalah. Padahal selama ini ia selalu terlihat sukses. Mobil baru, toko yang ramai. Bahkan beberapa kali mengunggah foto sedang makan di restoran mahal. Kalau begitu kita cari jalan lain, kata Nadia pelan. Apa? Nadia menarik napas dalam.
Rumah. Bram langsung menoleh tajam. Maksudmu? Rumah warisan. Kalimat itu membuat wajah Bram berubah. Rumah itu aset keluarga. Jangan pernah berpikir menjualnya. Nadia tetap tenang. Aku bukan bilang seluruhnya harus dijual. Mungkin sebagian tanahnya saja. Yang penting ayah bisa segera ditangani. Tidak. Jawaban Bram terdengar keras hingga beberapa pengunjung rumah sakit ikut menoleh. Itu rumah peninggalan kakek. Harga tanah di sana terus naik. Jangan bodoh. Nadia mencoba menjelaskan. Mas, kita sedang bicara soal nyawa ayah. Aku juga memikirkan ayah. Kalau begitu beri solusi. Bram terdiam beberapa detik. Aku bilang juga sedang cari pinjaman. Sudah hampir seminggu. Aku minta waktu. Waktu kita sudah hampir habis. Suasana kembali memanas. Bu Lestari buru-buru menenangkan keduanya. Sudahlah, jangan bertengkar di rumah sakit. Nadia memilih mengalah. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan Bram. Sore harinya Nadia pulang sebentar ke rumah untuk mengambil pakaian ayah. Saat melewati ruang tamu, matanya tertuju pada sebuah bingkai foto lama. Foto keluarga ketika rumah itu baru selesai direnovasi oleh almarhum kakeknya. Rumah itu memang bukan sekadar bangunan. Di sana Bram belajar berjalan. Di sana Nadia menghabiskan masa kecilnya. Di sana pula ibunya membuka usaha catering kecil demi membantu ekonomi keluarga. Tak heran jika rumah itu memiliki nilai yang sangat besar, bukan hanya secara materi, tetapi juga kenangan. Saat Nadia sedang melamun, Bu Lestari menghampirinya. Kamu masih kepikiran soal rumah? Nadia mengangguk pelan. Aku cuma ingin ayah sembuh. Bu Lestari menggenggam tangan putrinya. Ibu tahu. Tapi kalau tidak ada uang lagi, kita harus bagaimana? Bu Lestari tak mampu menjawab. Air matanya kembali mengalir. Malam itu, Nadia kembali menjaga Pak Hadi di rumah sakit. Ketika ayahnya tertidur, ia tanpa sengaja melihat beberapa lembar surat yang keluar dari tas milik Bram yang tertinggal di ruang tunggu. Nadia sebenarnya tidak berniat membuka. Namun matanya menangkap satu kalimat yang membuatnya terpaku. Surat peringatan pembayaran pinjaman usaha. Ia buru-buru mengalihkan pandangan. Hatinya mulai dipenuhi tanda tanya. Benarkah usaha Bram sedang baik-baik saja seperti yang selalu ia ceritakan? Ataukah selama ini kakaknya menyembunyikan masalah besar? Nadia memilih tidak menyentuh surat itu. Ia merasa tidak berhak mencampuri urusan pribadi kakaknya. Tetapi sejak malam itu, sebuah firasat buruk terus menghantuinya. Ia belum tahu bahwa utang itulah yang diam-diam mengubah sikap Bram terhadap rumah warisan keluarga. Dan beberapa hari kemudian, ketika rumah sakit memberikan batas waktu terakhir untuk pembayaran, Nadia akan dipaksa memilih antara mempertahankan rumah peninggalan keluarganya atau mempertahankan nyawa ayah yang sangat ia cintai. 2 hari setelah perdebatan soal rumah warisan, kondisi Pak Hadi belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Dokter Damar kembali menjelaskan bahwa tindakan lanjutan tidak bisa terus ditunda. Jika melewati batas waktu yang ditentukan, risiko komplikasi akan semakin besar. Nadia hanya mengangguk pelan. Di dalam kepalanya, hanya ada satu pertanyaan. Dari mana ia harus mendapatkan uang sebanyak itu? Pagi itu, sebelum berangkat ke sekolah, Nadia singgah ke sebuah showroom mobil bekas. Ia memandangi mobil putih miliknya yang sudah menemaninya hampir 6 tahun. Mobil itu dibeli dari hasil menabung sedikit demi sedikit sejak pertama kali diangkat menjadi guru tetap. Mobil itu bukan sekadar kendaraan. Di dalam mobil itulah ia sering mengantar kedua orang tuanya kontrol ke rumah sakit. Saat hujan deras, mobil itu pula yang membawanya pulang setelah mengajar hingga sore. Namun kini, ia tak punya pilihan. Bu, mobilnya mau dijual cepat atau dititipkan? Tanya petugas showroom. Kalau dijual hari ini, berapa harganya? Petugas memeriksa kondisi mobil beberapa menit. Kalau dijual cepat, harganya mungkin sedikit di bawah pasaran. Nadia tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Sore itu, mobil tersebut resmi berpindah tangan. Saat menerima uang hasil penjualan, Nadia tidak merasakan sedikit pun kebahagiaan. Yang ada hanya harapan kecil. Semoga jumlah ini cukup. Namun harapan itu kembali pupus. Setelah membayar sebagian tagihan rumah sakit, masih ada kekurangan yang nilainya puluhan juta rupiah. Malamnya, Nadia membuka lemari kecil di kamarnya. Di dalam kotak kayu tua tersimpan beberapa perhiasan peninggalan almarhum neneknya.
kalung emas, sepasang gelang, cincin bermata batu kecil. Semua itu selama bertahun-tahun tidak pernah ia sentuh. Ia masih ingat pesan neneknya. Kalau suatu hari hidupmu sedang sulit, jangan malu menjualnya. Perhiasan memang dibuat untuk menolong pemiliknya. Dengan mata berkaca-kaca, Nadia menutup kotak itu perlahan. Maafkan Nadia, Nek. Keesokan paginya, seluruh perhiasan itu telah berubah menjadi uang. Tetapi sekali lagi, jumlahnya masih belum cukup. Hari demi hari berlalu. Nadia mulai mengambil jam mengajar tambahan agar memperoleh sedikit penghasilan ekstra. Sepulang sekolah, ia masih harus menjaga ayahnya di rumah sakit hingga larut malam. Tubuhnya semakin kurus. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Namun setiap kali Pak Hadi membuka mata, Nadia selalu memaksakan senyum. Ayah jangan pikirkan biaya. Yang penting ayah cepat sembuh. Pak Hadi menatap putrinya lama. Air mata perlahan mengalir dari sudut matanya. Ia tahu Nadia sedang membohonginya. Bukan karena ingin menipu, melainkan agar dirinya tidak ikut memikul beban. Sementara itu, Bram semakin jarang datang ke rumah sakit. Kalaupun datang, ia hanya sebentar. Aku ada rapat. Ada proyek yang harus diurus. Ada supplier yang harus ditemui. Alasan itu terus berulang. Suatu malam, Bu Lestari akhirnya bertanya, Bram, jadi pinjamannya bagaimana? Bram tampak gelisah. Masih diproses, Bu. Sudah hampir 2 minggu. Ibu jangan mendesak terus. Jawaban itu membuat suasana menjadi canggung. Nadia memilih diam. Ia tidak ingin mempermalukan kakaknya di depan ibu mereka. Namun jauh di lubuk hatinya, rasa percaya itu mulai terkikis sedikit demi sedikit. Keesokan harinya, Dokter Damar kembali memanggil Nadia ke ruang konsultasi. Beliau berbicara dengan nada hati-hati. Bu Nadia, saya harus jujur. Kami sudah memberikan toleransi waktu cukup lama. Nadia menahan napas. Tindakan harus dilakukan maksimal dalam 72 jam ke depan. 3 hari lagi. Suara Nadia bergetar. Dokter mengangguk. Kalau lewat dari itu, kondisi Pak Hadi bisa memburuk dan peluang pemulihannya akan semakin kecil. Nadia keluar dari ruangan dengan langkah lemas. Lorong rumah sakit yang biasanya ramai mendadak terasa sunyi. Ia duduk di bangku dekat taman. Tangannya menggenggam map berisi rincian biaya yang berkali-kali sudah ia baca. Semua tabungan habis. Mobil sudah terjual. Perhiasan sudah tidak ada. Pinjaman ditolak. Tak ada lagi yang bisa ia korbankan. Air mata yang selama ini berhasil ia tahan akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya dirawat, Nadia menangis sendirian. Bukan karena lelah, melainkan karena ia merasa benar-benar kehabisan jalan. Saat itulah ponselnya berdering. Di layar tertulis nama yang membuatnya langsung berdiri. Pak Hadi. Padahal ayahnya masih berada di ruang rawat. Dengan bingung, Nadia segera kembali ke kamar. Pak Hadi ternyata sedang memegang ponsel dengan tangan kirinya yang masih lemah. Beliau memberi isyarat agar Nadia mendekat. Dengan suara yang terbata-bata akibat penyakitnya, Pak Hadi berbisik pelan, "Jual rumah." Nadia langsung menggeleng kuat. "Jangan, ya, rumah itu milik kita semua." Pak Hadi menggenggam tangan putrinya. Matanya dipenuhi keyakinan. "Selamatkan. Ayo dulu." Ucapan itu membuat Nadia membeku. Ia tak pernah membayangkan, orang yang paling menjaga rumah warisan itu justru menjadi orang pertama yang memintanya untuk melepaskannya. Dan keputusan yang akan diambil Nadia setelah malam itu akan mengubah nasib seluruh keluarganya untuk selamanya. Sepanjang malam, Nadia tidak bisa memejamkan mata. Ucapan ayahnya terus terngiang di kepalanya. "Jual rumah." Kalimat itu terasa begitu berat. Rumah tua peninggalan kakeknya bukan hanya aset keluarga. Di sanalah ia belajar berjalan, merayakan ulang tahun pertamanya, hingga mengantar jenazah kakek dan nenek untuk terakhir kalinya. Menjual rumah itu sama seperti melepas seluruh kenangan masa kecilnya. Namun setiap kali melihat Pak Hadi terbaring lemah di ranjang rumah sakit, hatinya kembali goyah. Apa arti sebuah rumah jika orang yang selama ini mengisinya justru tidak bisa diselamatkan? Keesokan paginya, Nadia datang lebih awal ke rumah sakit. Pak Hadi sudah terbangun. Meski masih lemah, kesadarannya jauh lebih baik dibanding beberapa hari sebelumnya. Nadia duduk di samping ranjang sambil menggenggam tangan ayahnya. "Yah, apa ayah benar-benar yakin?" Pak Hadi menatap putrinya, lalu mengangguk pelan.
Nadia. Suara beliau masih terbata-bata. Rumah bisa dicari. Beliau berhenti sejenak untuk mengatur napas. Keluarga tidak. Air mata Nadia langsung menetes. Aku takut Mas Bram tidak akan menerima keputusan ini. Pak Hadi memejamkan mata beberapa detik. Biar, ayah. Beliau memberi isyarat meminta map yang berada di atas meja kecil. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen kepemilikan rumah yang selama ini disimpan untuk berjaga-jaga. Dengan tangan yang masih gemetar, Pak Hadi mengambil selembar surat persetujuan yang sebelumnya diminta Nadia dari notaris. Dokumen itu sebenarnya sudah disiapkan hanya sebagai pilihan terakhir. Tak pernah terlintas di benak Nadia bahwa hari itu benar-benar akan digunakan. Yah, jangan dipaksakan kalau masih lemah. Pak Hadi menggeleng. Dengan perlahan, beliau mengambil pulpen. Tangannya bergetar hebat. Beberapa kali ujung pulpen bahkan terlepas dari garis tanda tangan. Nadia menahan tangis sambil menopang lengan ayahnya. Beberapa menit kemudian, tanda tangan itu akhirnya selesai. Pak Hadi tersenyum tipis. Nadia, selamatkan. Ayah. Itulah kalimat terakhir yang beliau ucapkan sebelum kembali tertidur karena kelelahan. Hari itu juga Nadia menemui notaris yang sebelumnya pernah menangani dokumen keluarga. Setelah seluruh persyaratan diperiksa, proses penjualan dipercepat karena kondisi darurat. Harga rumah yang ditawarkan sebenarnya jauh di bawah nilai pasar. Pembeli meminta potongan besar karena transaksi harus selesai dalam waktu singkat. Notaris sempat bertanya, Bu Nadia, apakah Anda yakin? Kalau diberi waktu beberapa bulan, rumah ini bisa terjual jauh lebih mahal. Nadia menatap berkas di depannya. Saya tidak punya beberapa bulan. Saya hanya punya beberapa hari. Mendengar jawaban itu, notaris hanya mengangguk pelan. 3 hari kemudian, dana hasil penjualan akhirnya masuk rekening. Tak sedikit pun uang itu digunakan Nadia untuk kepentingan pribadi. Hari itu juga ia langsung menyelesaikan seluruh administrasi rumah sakit, membayar tindakan medis, membeli obat-obatan, dan melunasi biaya yang selama ini tertunda. Beberapa perawat bahkan mengenali Nadia. Alhamdulillah, akhirnya semua administrasinya selesai, Bu. Nadia hanya tersenyum lelah. Baginya, yang terpenting bukan uang itu. Yang ia tunggu hanyalah kabar baik dari ruang operasi. Beberapa jam kemudian, Dokter Damar keluar dari ruang tindakan. Masker yang dikenakannya belum dilepas, tetapi sorot matanya jauh lebih tenang. Operasinya berjalan lancar. Nadia langsung berdiri. Benarkah, Dok? Alhamdulillah, kondisi Pak Hadi stabil. Beliau masih harus menjalani masa pemulihan, tetapi tindakan yang dilakukan tepat waktu. Mendengar itu, lutut Nadia hampir lemas. Ia menangkupkan kedua tangan di depan wajah. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu hidup dalam kecemasan, ia bisa mengucapkan syukur dengan lega. Pengorbanannya tidak sia-sia. Rumah memang telah hilang, namun ayahnya masih hidup. Dan bagi Nadia, itu sudah lebih dari cukup. Selama beberapa hari berikutnya, Nadia sengaja merahasiakan proses penjualan rumah. Ia ingin menunggu kondisi ayah benar-benar membaik sebelum menjelaskan semuanya kepada Bram dan ibunya. Ia percaya, jika dijelaskan baik-baik, mereka pasti akan mengerti. Lagi pula, keputusan itu bukan diambil sendirian. Ada persetujuan langsung dari Pak Hadi. Namun keyakinan itu tidak bertahan lama. Suatu sore, ketika Nadia sedang membeli obat di apotek rumah sakit, ponselnya berdering berkali-kali. Nama Bram muncul di layar. Begitu panggilan diangkat, suara kakaknya terdengar penuh kemarahan. Nadia, kamu sekarang di mana? Di rumah sakit, Mas. Jangan bohong, aku baru dari rumah. Nadia terdiam. Rumah kita sudah dijual. Suara Bram menggema hingga membuat beberapa orang di apotek menoleh. Kamu berani menjual rumah keluarga tanpa seizin kami? Nadia mencoba menjelaskan. Mas, dengarkan dulu. Diam. Pulang sekarang juga. Sambungan telepon langsung diputus. Nadia memandangi layar ponselnya dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu dari mana Bram mengetahui semuanya. Yang ia tahu, badai yang selama ini berusaha ia hindari, akhirnya benar-benar datang. Dan yang lebih mengerikan, seseorang ternyata telah lebih dulu menghasut Bram, membuatnya yakin bahwa Nadia menjual rumah itu demi menguasai seluruh uang hasil penjualannya. Dengan perasaan tidak tenang, Nadia meninggalkan rumah sakit setelah memastikan kondisi Pak Hadi stabil.
Selama perjalanan pulang, telepon dari Bram terus masuk. Namun kali ini Nadia memilih fokus mengemudi. Ia ingin menjelaskan semuanya dengan kepala dingin. Ia masih percaya, setelah mendengar alasan yang sebenarnya, kakaknya akan mengerti. Kayaknya, harapan itu hancur begitu ia memasuki halaman rumah. Pintu rumah sudah terbuka lebar. Di ruang tamu, beberapa paman, bibi, dan sepupu telah berkumpul. Wajah mereka terlihat tegang. Di atas meja tergeletak fotokopi akta jual beli rumah. Begitu Nadia melangkah masuk, Bram langsung menghampirinya. Jadi benar kamu yang menjual rumah ini? Nadia mengangguk pelan. Iya, Mas. Tapi aku bisa jelaskan. Belum sempat kalimatnya selesai, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Plak! Ruangan langsung sunyi. Bu Lestari menutup mulutnya kaget. Mas! Teriak Nadia sambil memegang pipinya yang memerah. Jangan panggil aku Mas, bentak Bram. Kamu sudah menghancurkan keluarga ini. Rina berdiri di samping suaminya dengan wajah penuh kemenangan. Aku sudah curiga dari awal. Makanya dia kelihatan tenang saja selama ayah dirawat. Nadia menatap kakak iparnya tak percaya. Mbak, jangan asal bicara. Asal? Lalu uang hasil penjualan rumah sekarang ada di mana? Sudah dipakai untuk biaya ayah. Siapa yang bisa membuktikan? Kalimat itu membuat Nadia terdiam beberapa detik. Ia memang menyimpan seluruh bukti pembayaran di dalam map administrasi rumah sakit. Namun map itu masih berada di loker ruang perawat. Aku punya bukti. Bawa sekarang. Semua masih di rumah sakit. Bram langsung tertawa sinis. Alasan. Salah seorang paman ikut angkat bicara. Nadia, kenapa kamu tidak mengajak musyawarah dulu? Aku tidak punya waktu, Paman. Dokter memberi batas 3 hari. Kenapa tidak memberitahu kami? Nadia menundukkan kepala. Aku sudah berusaha menghubungi beberapa keluarga. Tapi saat itu yang paling penting adalah menyelamatkan ayah. Belum sempat suasana mereda, Rina kembali menyela. Jangan percaya. Orang yang sudah berani menjual rumah keluarga pasti juga berani membohongi kita. Kalimat itu membuat beberapa anggota keluarga mulai saling berbisik. Tatapan mereka berubah. Bukan lagi iba, melainkan curiga. Di tengah kekacauan itu, Pak Hadi didorong masuk menggunakan kursi roda oleh seorang perawat yang mengantarnya pulang dari rumah sakit. Melihat ayahnya datang, Nadia langsung menghampiri. Yah, jelaskan sama mereka. Pak Hadi berusaha membuka mulut. Namun kata-kata yang keluar masih belum jelas akibat sisa stroke. Bra. Beliau mencoba mengucapkan sesuatu. Sayangnya, Bram memotong lebih dulu. Ayah tidak perlu membela dia. Ayah pasti juga ditipu. Pak Hadi menggeleng kuat. Namun tak seorang pun memahami maksudnya. Nadia menggenggam tangan ayahnya. Ayah tahu semuanya. Sudah cukup, bentak Bram. Kondisi ayah masih sakit. Jangan paksa beliau bicara hanya demi menyelamatkan dirimu. Nadia hanya bisa menahan tangis. Orang satu-satunya yang mengetahui kebenaran justru belum mampu mengungkapkannya. Sore itu, fitnah mulai menyebar. Entah siapa yang memulainya. Beberapa tetangga mulai membicarakan Nadia. Katanya ia menjual rumah diam-diam. Katanya ia membawa kabur uang keluarga. Bahkan ada yang mengatakan Nadia sengaja memanfaatkan kondisi ayahnya yang sakit. Kabar itu menyebar begitu cepat hingga ke sekolah tempat Nadia mengajar. Keesokan harinya, beberapa rekan kerja mulai bertanya dengan hati-hati. Nadia, kami dengar ada masalah di rumah. Nadia hanya menjawab singkat. Masalah keluarga. Ia tidak ingin menyeret siapapun ke dalam persoalan pribadinya. Namun setiap bisikan yang ia dengar di belakang punggungnya terasa seperti pisau yang terus melukai harga dirinya. Malam harinya, Nadia kembali ke rumah sakit untuk mengambil map berisi seluruh bukti pembayaran. Ia membuka loker tempat biasanya ia menyimpan dokumen. Kosong. Ia memeriksa sekali lagi. Tetap tidak ada. Jantungnya mulai berdebar. Ia bertanya kepada salah satu perawat. Maaf, Mbak. Map biru yang saya titipkan di sini kemana ya? Perawat tampak bingung. Tadi siang seingat saya masih ada. Apakah ada yang mengambil? Saya kurang tahu, Bu. Nadia segera mencari ke bagian administrasi. Tidak ada. Ke ruang perawat. Tidak ada. Ke ruang tunggu. Tetap tidak ada. Map itu lenyap tanpa jejak. Di dalamnya terdapat seluruh kwitansi pembayaran, bukti transfer,
salinan surat persetujuan, dan dokumen penting lainnya. Nadia berdiri mematung. Tubuhnya mendadak terasa dingin. Kini ia bukan hanya kehilangan rumah. Ia juga kehilangan satu-satunya bukti yang bisa membersihkan namanya. Dan di tempat lain, seseorang sedang tersenyum puas. Karena rencananya untuk menjatuhkan Nadia berjalan jauh lebih mulus daripada yang dibayangkannya. Hilangnya map berisi seluruh bukti membuat Nadia nyaris putus asa. Malam itu ia pulang ke rumah kontrakannya dengan langkah gontai. Berkali-kali ia mencoba mengingat, apakah ia pernah memindahkan map itu ke tempat lain? Jawabannya tetap sama. Ia bahkan masih ingat terakhir kali melihat map biru itu berada di dalam loker ruang perawat sebelum pergi membeli obat. Kalau begitu, siapa yang mengambilnya? Keesokan paginya, Nadia kembali bekerja seperti biasa. Ia berusaha tersenyum di depan murid-muridnya, meski pikirannya terus dipenuhi persoalan keluarga. Seusai mengajar, kepala sekolah memanggilnya ke ruang kerja. "Bu Nadia, saya percaya ibu orang yang baik." Nadia mengangguk pelan. Tapi beberapa orang tua murid datang ke sekolah tadi pagi. Nadia langsung menegang. Mereka mendengar kabar yang beredar di lingkungan tempat tinggal ibu. Nadia menundukkan kepala. "Saya mengerti. Saya tidak ikut mencampuri urusan pribadi ibu. Saya hanya berharap masalah ini bisa segera selesai." "Terima kasih, Pak." Saat keluar dari ruangan, Nadia sadar bahwa fitnah itu kini bukan lagi urusan keluarga. Nama baik yang ia bangun selama bertahun-tahun mulai ikut tercoreng. Sore harinya, Nadia datang menjenguk Pak Hadi yang kini menjalani rawat jalan. Bram sedang tidak ada. Rina juga belum datang. Hanya Bu Lestari yang duduk menemani suaminya. Begitu melihat Nadia, Bu Lestari langsung memeluk putrinya. Pelukan itu terasa lebih lama dari biasanya. "Ibu minta maaf." Kalimat itu membuat Nadia terdiam. "Kenapa, Bu?" "Ibu terlalu takut menghadapi semua ini." Nadia mengusap punggung ibunya. "Aku tidak marah." Bu Lestari menghapus air matanya. "Nadia, sebenarnya ada sesuatu yang selama ini ibu sembunyikan." Nadia mulai memperhatikan wajah ibunya. Beberapa bulan sebelum ayah sakit. "Iya. Bram pernah datang ke rumah membawa banyak berkas." "Untuk apa?" "Katanya hanya pinjam sertifikat rumah sebentar. Alasannya untuk melengkapi dokumen proyek." Nadia langsung terdiam. "Sertifikat rumah?" Bu Lestari mengangguk perlahan. "Waktu itu ayah sedang ke masjid. Ibu percaya saja." Lalu, beberapa hari kemudian sertifikat dikembalikan. "Ibu yakin?" "Iya." Tapi sejak saat itu, Bram sering sekali menanyakan rumah warisan. Berkali-kali. Jantung Nadia mulai berdegup lebih cepat. Semuanya mulai terasa aneh. "Ada lagi, Bu." Bu Lestari tampak ragu. "Ibu pernah mendengar Bram bertengkar dengan seseorang lewat telepon." "Soal apa?" "Ibu tidak begitu jelas. Tapi orang itu berkali-kali meminta pembayaran." "Pembayaran?" "Iya." Ibu sempat mendengar Bram berkata, "Beri aku waktu, rumah itu pasti jadi milikku." Nadia membeku. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Rumah itu pasti jadi milikku. Selama ini Bram selalu mengatakan rumah tidak boleh dijual, karena ingin menjaga warisan keluarga. Tetapi bagaimana jika alasan sebenarnya bukan itu? Sebelum Nadia sempat berpikir lebih jauh, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. "Selamat sore. Apa benar ini Bu Nadia?" "Iya. Saya dari kantor notaris yang menangani penjualan rumah." Nadia langsung berdiri. "Ada apa, Pak?" "Kami hanya ingin memastikan satu hal." "Silakan." "Apakah setelah transaksi selesai, ada seseorang yang datang meminta salinan dokumen?" Nadia mengernyit. "Maksud Bapak?" "Beberapa hari lalu ada pria yang mengaku sebagai anggota keluarga ibu. Dia meminta salinan seluruh berkas." "Diberikan?" "Tidak, karena kami harus menjaga kerahasiaan klien." "Siapa orangnya?" "Maaf, kami tidak bisa menyebutkan nama lewat telepon." Nadia menggenggam ponselnya semakin erat. "Apakah orang itu saudara saya?" "Yang bisa saya sampaikan, beliau mengaku memiliki hubungan keluarga dekat." Telepon pun berakhir. Kini dada Nadia semakin dipenuhi pertanyaan. Kalau benar ada seseorang yang mencari seluruh dokumen penjualan rumah, berarti hilangnya map di rumah sakit mungkin bukan kebetulan.
Ada orang yang sedang berusaha menghapus semua jejak. Malam itu, setelah memastikan Pak Hadi tertidur, Nadia duduk sendirian di teras rumah. Angin berembus pelan. Tiba-tiba Pak Hadi memanggilnya dengan suara lirih. Nadia. Nadia segera menghampiri. Ayah jangan banyak bicara dulu. Namun Pak Hadi justru menggenggam tangan putrinya. Dengan terbata-bata beliau mengucapkan beberapa kata. Jangan salahkan Ibu. Nadia mengangguk sambil menahan tangis. Yang ayah takutkan. Beliau berhenti sejenak. Bukan rumah. Nadia menunggu kalimat berikutnya. Pak Hadi menatap lurus ke arah putrinya. Utang, Bram. Nadia seakan kehilangan napas. Itulah pertama kalinya ia mendengar langsung dari ayahnya bahwa semua ini mungkin bukan sekadar pertengkaran soal warisan, melainkan tentang sebuah utang besar, yang nilainya cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga mereka. Ucapan Pak Hadi malam itu membuat Nadia tidak bisa tidur. Utang Bram. Hanya 2 kata. Namun 2 kata itu cukup untuk mengubah cara Nadia memandang semua peristiwa yang telah terjadi. Selama ini ia mengira kakaknya marah karena kehilangan rumah warisan. Tapi bagaimana jika yang sebenarnya dikejar Bram bukan rumah itu, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar? Keesokan paginya, Nadia kembali ke rumah sakit. Ia menemui bagian administrasi dan meminta bantuan untuk mencetak ulang seluruh riwayat pembayaran. Seorang petugas memeriksa data di komputer. Semua pembayaran memang tercatat atas nama Bu Nadia. Napas Nadia sedikit lega. Kalau begitu saya bisa minta salinannya. Petugas tersenyum meminta maaf. Bisa, Bu. Tapi untuk kwitansi asli yang sudah dicetak, kami tidak dapat menerbitkan ulang tanpa surat permohonan resmi dari Direktur Rumah Sakit. Kalau salinan digitalnya, bisa diproses, tetapi membutuhkan waktu beberapa hari. Beberapa hari. Lagi-lagi waktu menjadi musuhnya. Siang harinya, Nadia menuju kantor notaris yang mengurus penjualan rumah. Ia berharap masih ada salinan surat persetujuan yang ditandatangani ayahnya. Notaris menyambutnya dengan wajah prihatin. Saya sudah mendengar kabar yang beredar. Nadia hanya tersenyum pahit. Saya hanya ingin meminta salinan surat persetujuan ayah. Notaris membuka lemari arsip. Beberapa menit kemudian, wajahnya berubah. Sebentar. Beliau membuka map lain, lalu membuka komputer. Semakin lama, raut wajahnya semakin bingung. Ada masalah, Pak? Arsip digitalnya masih ada. Syukurlah. Tapi salinan fisiknya hilang. Hilang. Iya. Padahal semua berkas transaksi biasanya kami simpan dengan sangat rapi. Nadia merasa darahnya berdesir. Sekali lagi, dokumen penting menghilang. Notaris menatap Nadia dengan serius. Bu Nadia, saya rasa ini bukan kebetulan. Belum sempat Nadia menjawab, pintu kantor notaris terbuka. Seorang pria berjas masuk sambil membawa map hitam. Ia memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum Bram. Saya datang atas nama klien saya. Notaris mempersilahkannya duduk. Pria itu langsung menyerahkan selembar surat. Klien kami akan menempuh jalur hukum atas dugaan penjualan aset keluarga tanpa persetujuan seluruh ahli waris. Nadia langsung membaca isi surat tersebut. Dadanya terasa sesak. Bram benar-benar akan melaporkannya. Kalau ibu bersedia mengembalikan seluruh hasil penjualan rumah, laporan ini bisa kami pertimbangkan kembali. Nadia menatap pria itu. Seluruh uangnya sudah dipakai untuk biaya pengobatan ayah. Itu urusan ibu. Saya punya bukti. Mana buktinya? Kalimat itu kembali menghantam Nadia. Semua bukti yang ia miliki memang telah hilang. Pria itu berdiri. Kami memberi waktu 3 hari. Setelah itu ia pergi begitu saja. Sore harinya Nadia mendatangi rumah Bram. Ia tidak ingin masalah ini berakhir di pengadilan. Pintu dibuka oleh Rina. Ada apa lagi? Aku mau bicara sama Mas Bram. Dia tidak ada. Aku akan menunggu. Rina tertawa kecil. Nadia, kenapa masih pura-pura? Maksud Mbak? Kalau memang uangnya habis buat ayah, kenapa kamu takut diperiksa polisi? Nadia menggenggam tasnya erat. Aku tidak takut. Kalau begitu buktikan. Itu yang sedang aku lakukan. Rina melangkah mendekat. Dengan suara pelan ia berkata, kadang orang kalah bukan karena salah, tapi karena tidak punya bukti. Kalimat itu membuat Nadia merinding.
Seolah Rina mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Malamnya, Nadia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara seorang perempuan terdengar pelan. "Bu Nadia, kalau ibu ingin tahu siapa yang mengambil map di rumah sakit." Nadia langsung berdiri. "Siapa ini?" "Saya tidak bisa menyebutkan nama." "Tolong, siapa yang mengambilnya?" "Datang besok pagi ke warung kopi di depan terminal lama. Lalu, bawa diri ibu saja." Sambungan telepon langsung terputus. Nadia mencoba menghubungi kembali. Nomor itu sudah tidak aktif. Ia memandangi layar ponselnya cukup lama. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ada seseorang yang mungkin mengetahui kebenaran. Namun Nadia belum sadar, pertemuan esok hari bukan hanya akan membuka tabir hilangnya bukti. Ia juga akan mengungkap rahasia yang selama ini disimpan rapat oleh orang yang paling dekat dengan keluarganya. Rahasia yang akan membuat nama Bram mulai runtuh sedikit demi sedikit. Malam itu Nadia hampir tidak tidur. Pikirannya dipenuhi satu pertanyaan. Siapa perempuan yang meneleponnya? Dan bagaimana mungkin orang itu mengetahui hilangnya map di rumah sakit? Pukul 8 pagi, Nadia sudah tiba di warung kopi kecil di depan terminal lama. Tempat itu tidak terlalu ramai. Hanya beberapa sopir angkot yang sedang menikmati sarapan. Nadia memilih duduk di pojok sambil sesekali melihat ke arah jalan. 15 menit berlalu. Belum ada siapapun. Saat ia hampir menyerah, seorang perempuan paruh baya menghampirinya. "Bu Nadia." Nadia berdiri. "Iya, Bu." Perempuan itu mengenakan kerudung sederhana dan masker. Wajahnya tampak gelisah. "Nama saya Siti. Ibu yang menelepon saya semalam." Perempuan itu mengangguk pelan. "Saya bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit." Jantung Nadia langsung berdegup lebih cepat. "Ibu tahu soal map saya?" Siti menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka. "Saya tidak sengaja melihat seseorang mengambilnya." Nadia menggenggam gelas di depannya hingga jemarinya memutih. "Siapa?" "Saya tidak melihat wajahnya dengan jelas." Harapan Nadia sedikit meredup. "Tapi saya ingat orang itu keluar dari ruang perawat sambil membawa map biru." Lalu, dia langsung masuk ke lift menuju parkiran. "Apa ibu mengenali pakaiannya?" Siti mengangguk. Dia memakai jaket hitam dan topi. Ciri itu terlalu umum. Nadia kembali kecewa. Namun Siti melanjutkan ucapannya. "Saya memang tidak melihat wajahnya. Tapi saya melihat mobil yang dinaikinya." Nadia langsung menatapnya. Sebuah SUV hitam. Nomor mobilnya masih saya ingat sebagian. Siti lalu menyebut 4 angka terakhir plat kendaraan. Nadia langsung membeku. 4 angka itu sangat familiar. Ia pernah melihatnya berkali-kali. Mobil Bram. "Apa ibu yakin?" Siti mengangguk mantap. "Saya memang tidak berani bersaksi waktu itu." "Kenapa?" "Karena 2 hari setelah kejadian, ada seseorang datang menemui saya." "Siapa?" "Saya tidak kenal. Dia hanya bilang, lebih baik saya melupakan apa yang saya lihat." "Apa dia mengancam ibu?" Siti terdiam beberapa detik. Laki-laki itu meninggalkan amplop berisi uang. Nadia langsung memahami maksudnya. Seseorang telah berusaha membeli kebungkaman saksi. Sepulang dari warung kopi, Nadia tidak langsung menemui Bram. Ia sadar, kesaksian Siti saja belum cukup. Ia membutuhkan bukti yang lebih kuat. Saat itulah ia teringat sesuatu. Rumah sakit memiliki kamera pengawas. Tanpa membuang waktu, Nadia kembali menemui bagian keamanan rumah sakit. Seorang petugas bernama Pak Arif menyambutnya. "Maaf, Bu. Rekaman CCTV hanya disimpan selama 30 hari." Nadia menahan napas. Kejadiannya baru sekitar 3 minggu lalu. Pak Arif langsung memeriksa data di komputer. Beberapa menit kemudian, rekaman berhasil ditemukan. Mereka memutar video dari lorong menuju ruang perawat. Nadia memperhatikan layar tanpa berkedip. Pukul 14.17. Terlihat seseorang keluar dari ruang perawat sambil membawa map biru. Orang itu mengenakan topi dan masker. Wajahnya tidak terlihat jelas. Namun ketika sosok itu berjalan menuju parkiran, Nadia memperhatikan sesuatu. Jam tangan. Jam tangan logam berwarna hitam dengan ukiran kecil di bagian tali. Jam itu sangat khas. Ia pernah menghadiahkan jam yang sama kepada Bram saat ulang tahunnya yang ke-40. "Pak, boleh saya salin rekaman ini?" Pak Arif menggeleng pelan.
Sesuai prosedur, rekaman hanya bisa diberikan atas permintaan penyidik atau pengadilan. Harapan Nadia kembali tertahan. Meski begitu, kini ia memiliki seorang saksi dan mengetahui bahwa rekaman CCTV benar-benar ada. Sore harinya, Nadia pulang dengan perasaan sedikit lebih tenang. Namun begitu sampai di kontrakan, ia melihat seseorang sudah menunggunya di depan pagar. Mbak Yuni, tetangga lama rumah orang tuanya. Perempuan yang sejak kecil mengenal seluruh keluarga mereka. Nadia. Mbak Yuni. Ada yang harus Mbak ceritakan. Mereka masuk ke dalam rumah. Dengan wajah serius, Mbak Yuni mengeluarkan sebuah flash disk dari tasnya. Apa ini? Salinan rekaman CCTV. Nadia membelalak. CCTV dari mana? Dari toko bangunan yang berada tepat di depan rumah orang tuamu. Nadia langsung teringat. Memang ada toko yang kameranya mengarah ke jalan depan rumah. Mbak dapat dari siapa? Pemilik toko itu teman suamiku. Mereka sempat menyimpan rekaman sebelum otomatis terhapus. Dengan tangan gemetar, Nadia membuka flash disk menggunakan laptop. Rekaman itu memperlihatkan suasana malam beberapa hari sebelum rumah dijual. Pukul 22.43. Terlihat sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan rumah. Bram turun seorang diri. Ia masuk ke dalam rumah sambil membawa tas kecil. Sekitar 15 menit kemudian, ia keluar dengan membawa sebuah map berwarna coklat. Bukan map biru milik Nadia, melainkan map yang biasa digunakan Pak Hadi untuk menyimpan dokumen penting keluarga. Nadia memejamkan mata. Air matanya perlahan jatuh. Sedikit demi sedikit, potongan-potongan teka-teki mulai tersusun. Namun Mbak Yuni belum selesai berbicara. Nadia, ada satu hal lagi. Waktu Bram keluar malam itu, dia tidak sendirian. Nadia langsung menatap layar laptop. Beberapa detik setelah Bram masuk ke mobilnya, seorang pria berjas keluar dari kursi penumpang depan. Pria itu tidak masuk ke rumah. Ia hanya berdiri sambil menerima map dari Bram. Lalu keduanya pergi bersama. Nadia belum mengenali siapa pria tersebut. Tetapi ia yakin, pria itulah yang menjadi kunci untuk membuka seluruh kebohongan yang selama ini menghancurkan keluarganya. Malam itu Nadia tidak berhenti memutar rekaman dari flash disk yang diberikan Mbak Yuni. Berkali-kali ia memperhatikan sosok pria berjas yang menerima map dari Bram. Wajahnya tidak terlihat jelas karena cahaya lampu jalan yang redup. Namun satu hal kini sudah pasti. Bram memang mengambil dokumen dari rumah pada malam itu. Berarti selama ini ia tidak berkata jujur. Tetapi Nadia belum ingin mengambil kesimpulan. Ia memilih mencari jawaban langsung dari orang yang paling mengetahui sejarah rumah itu. Ayahnya. Keesokan paginya Nadia datang lebih awal ke rumah orang tuanya. Rumah itu kini terasa jauh lebih sepi. Pak Hadi duduk di kursi roda di teras sambil menikmati hangatnya matahari pagi. Begitu melihat Nadia datang, wajah beliau langsung berbinar. Nadia. Suaranya mulai lebih jelas dibanding beberapa minggu lalu. Nadia tersenyum dan duduk di samping ayahnya. Ayah sudah lebih kuat. Pak Hadi mengangguk pelan. Ayah, aku ingin bertanya sesuatu. Beliau menatap putrinya. Tentang rumah. Pak Hadi menghela napas panjang. Seolah beliau sudah menunggu pertanyaan itu sejak lama. Ayah. Apakah benar Mas Bram pernah meminjam sertifikat rumah? Pak Hadi menutup mata beberapa detik. Lebih dari sekali. Nadia terkejut. Kenapa ayah tidak pernah cerita? Karena ayah percaya. Tapi ternyata Pak Hadi menundukkan kepala. 2 tahun lalu, Bram datang. Katanya butuh sertifikat untuk syarat kerjasama proyek. Dia bilang hanya beberapa hari. Nadia mendengarkan tanpa memotong. Tapi beberapa minggu kemudian, ayah didatangi orang bank. Nadia langsung menegang. Bank. Mereka bertanya soal rumah. Ayah baru tahu. Sertifikat rumah pernah dijadikan jaminan. Nadia seakan kehilangan napas. Mas Bram menjaminkan rumah. Pak Hadi mengangguk pelan. Tanpa seizin ayah. Air mata mulai menggenang di mata Nadia. Kini semuanya mulai masuk akal. Mengapa Bram mati-matian menolak rumah dijual? Mengapa ia begitu panik ketika rumah berpindah tangan? Bukan karena ingin menjaga warisan, melainkan karena rumah itu berkaitan dengan utang yang selama ini ia sembunyikan. Pak Hadi kembali berbicara. Ayah marah. Tapi Bram menangis.
Dia janji akan menebus semuanya. Ayah kasih kesempatan. Nadia menggenggam tangan ayahnya. Kenapa ayah tidak memberitahu kami? Ayah tidak ingin keluarga pecah. Kalimat itu membuat Nadia ikut menangis. Selama ini ayahnya memikul beban sendirian. Beliau memilih diam demi menjaga anak-anaknya tetap akur. Namun justru diam itulah yang akhirnya melahirkan fitnah. Pak Hadi meminta Nadia mengambil sebuah kotak kayu tua dari lemari kamar. Kotak itu sudah kusam dan terkunci. Dari balik bantal, beliau mengeluarkan sebuah kunci kecil. Nadia buka. Di dalam kotak terdapat beberapa surat lama, akta tanah, surat keluarga, dan sebuah amplop coklat yang masih tersegel. Apa ini, Yah? Wasiat. Nadia membukanya dengan hati-hati. Isi surat itu ditulis tangan oleh Pak Hadi 5 tahun sebelumnya. Dengan mata berkaca-kaca, Nadia mulai membaca. Apabila suatu hari ayah sudah tidak mampu mengurus keluarga, rumah ini ayah percayakan kepada Nadia. Bukan karena ayah lebih menyayanginya, tetapi karena selama bertahun-tahun hanya Nadia yang selalu ada ketika keluarga membutuhkan. Ayah berharap keputusan ini tidak memecah hubungan saudara. Tangan Nadia gemetar. Ia membaca bagian akhir surat itu. Surat tersebut ditandatangani Pak Hadi dan 2 orang saksi. Tanggalnya 5 tahun sebelum Pak Hadi jatuh sakit. Nadia menutup mulutnya. Ayah. Pak Hadi tersenyum lemah. Ayah belum sempat memberitahu. Karena terus berharap. Bram berubah. Air mata Nadia tak lagi mampu dibendung. Selama ini ia tidak pernah menginginkan rumah itu. Ia hanya ingin ayahnya sembuh. Tetapi ternyata ayah telah memikirkan semuanya jauh sebelum konflik ini terjadi. Belum lama Nadia menyimpan kembali surat wasiat itu. Suara mobil berhenti di depan rumah. Bram turun dengan wajah tegang. Di belakangnya berdiri pria berjas yang sama seperti di rekaman CCTV. Begitu melihat Nadia memegang amplop coklat, wajah Bram langsung berubah pucat. Ayah! Suara Bram terdengar panik. Kenapa ayah membuka kotak itu? Pak Hadi menatap putra sulungnya dengan tatapan yang selama ini tidak pernah diperlihatkan. Tatapan seorang ayah yang akhirnya lelah menyembunyikan kebenaran. Dengan suara yang masih lemah namun tegas, beliau berkata, "Sudah cukup, Bram. Ayah tidak akan diam lagi." Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Dan untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, Bram terlihat benar-benar ketakutan. Ucapan Pak Hadi membuat suasana di ruang tamu berubah tegang. Bram berdiri mematung di dekat pintu. Wajahnya yang selama ini selalu terlihat percaya diri kini berubah pucat. Di sampingnya, pria berjas yang datang bersamanya tampak saling berpandangan, seolah sedang menunggu isyarat. Pak Hadi mengangkat tangannya perlahan. Duduk. Meski suaranya masih lemah, kali ini tidak ada seorang pun yang berani membantah. Nadia membantu ayahnya duduk lebih tegak di kursi roda. Bu Lestari yang sejak tadi hanya menangis akhirnya ikut masuk ke ruang tamu. Beberapa menit kemudian, suasana berubah menjadi seperti sidang keluarga. Tidak ada teriakan, tidak ada bentakan, hanya keheningan yang terasa menyesakkan. Pak Hadi menatap Bram cukup lama. Ayah mau tanya. Bram menelan ludah. Iya, ya. Berapa utangmu? Pertanyaan itu membuat Bram langsung menundukkan kepala. Ayah. Jawab. Ruangan kembali sunyi. Setelah menarik napas panjang, Bram akhirnya berbicara dengan suara pelan. Hampir 2 miliar rupiah. Bu Lestari langsung terduduk lemas di sofa. 2 miliar. Air matanya kembali mengalir. Untuk apa uang sebanyak itu, Bram? Bram memejamkan mata. Dulu usaha toko material berkembang cepat. Aku terlalu percaya diri. Aku membuka cabang baru. Lalu mengambil pinjaman besar. Beberapa proyek gagal dibayar. Utangnya terus menumpuk. Nadia hanya diam mendengarkan. Ini pertama kalinya Bram mengakui semua yang selama ini disembunyikannya. Pak Hadi kembali bertanya. Rumah? Benar, kamu jaminkan? Bram mengangguk pelan. Iya. Tanpa izin ayah? Iya. Ruangan kembali sunyi. Tak ada lagi yang bisa disangkal. Semua dugaan Nadia ternyata benar. Pria berjas yang sejak tadi berdiri akhirnya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Aditya. Saya konsultan hukum perusahaan kreditur. Nadia langsung mengenali nama itu.
Dialah pria yang menerima map dari Bram dalam rekaman CCTV. Aditya menarik napas pelan. Sebenarnya saya datang hari ini bukan untuk memperkeruh keadaan. Kalau begitu, tanya Bu Lestari. Saya ingin menjelaskan sesuatu. Aditya mengeluarkan beberapa dokumen dari tasnya. Rumah keluarga Bapak sebenarnya sudah hampir masuk proses penyitaan. Semua orang terkejut. Apa? Ucap Bu Lestari lirih. Jika cicilan tidak diselesaikan bulan itu, aset jaminan akan diproses sesuai perjanjian. Nadia menoleh ke Bram. Jadi, kalau rumah tidak dijual? Aditya mengangguk. Rumah itu tetap akan hilang. Kalimat itu membuat Nadia membeku. Berarti keputusan menjual rumah justru menyelamatkan keluarga dari penyitaan. Pak Hadi memejamkan mata. Air mata menetes perlahan. Kenapa kamu tidak jujur? Bram tak sanggup lagi menahan tangis. Aku malu, yah. Aku takut ayah kecewa. Aku takut kehilangan semuanya. Lalu kenapa kamu malah memfitnah Nadia? Tanya Bu Lestari dengan suara bergetar. Bram menutupi wajahnya. Karena aku panik. Aku pikir kalau rumah sudah dijual, semua orang akan tahu aku pernah menjadikannya jaminan. Aku takut kalian membenciku. Nadia menatap kakaknya tanpa berkata apa-apa. Bertahun-tahun ia mengenal Bram sebagai sosok yang keras kepala. Namun baru kali itu ia melihat kakaknya benar-benar hancur. Saat itulah Pak Hadi mengeluarkan amplop berisi surat wasiat. Beliau menyerahkannya kepada Bram. Baca. Dengan tangan gemetar, Bram membuka surat itu. Semakin lama ia membaca, wajahnya semakin pucat. Air mata mulai jatuh satu persatu. Di dalam surat itu tertulis jelas bahwa Pak Hadi mempercayakan rumah kepada Nadia, karena pengorbanannya selama bertahun-tahun merawat kedua orang tuanya. Tidak ada sedikitpun kalimat yang menunjukkan kebencian kepada Bram. Justru di bagian akhir tertulis, ayah berharap suatu hari kalian tetap menjadi saudara yang saling menjaga, karena harta bisa dicari kembali, tetapi keluarga tidak akan pernah tergantikan. Bram tak sanggup melanjutkan membaca. Ia berlutut di depan Nadia. Maafkan aku. Suaranya pecah. Aku sudah menghancurkan hidupmu. Aku menyebarkan fitnah. Aku membiarkan semua orang membencimu. Aku bahkan mengambil map bukti pembayaran dari rumah sakit. Kalimat terakhir itu membuat seluruh ruangan terdiam. Nadia menatap kakaknya. Jadi, memang Mas yang mengambilnya. Bram mengangguk sambil menangis. Aku pikir kalau semua bukti hilang, aku masih bisa menyelamatkan diriku. Aku salah. Sangat salah. Pak Hadi memejamkan mata. Meski hatinya hancur, setidaknya hari itu seluruh kebohongan akhirnya terbongkar. Namun Nadia masih belum mengetahui satu hal. Kemana seluruh map dan dokumen yang diambil Bram disembunyikan? Jawaban itu akan menentukan apakah nama baiknya benar-benar bisa dipulihkan. Atau fitnah itu akan tetap melekat seumur hidup. Pengakuan Bram membuat suasana di ruang tamu dipenuhi keheningan. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tak ada lagi alasan yang bisa digunakan. Semua kebohongan yang selama ini menutupi kebenaran akhirnya runtuh dalam satu hari. Bram masih berlutut di hadapan Nadia. Air matanya tak berhenti mengalir. Aku tahu kata maaf tidak akan menghapus semua yang sudah terjadi. Tapi aku benar-benar menyesal. Nadia memejamkan mata. Bayangan saat dirinya ditampar. Diusir dari rumah. Dituduh mencuri. Menjadi bahan gunjingan tetangga. Hingga hampir kehilangan pekerjaannya. Semua kembali terlintas di benaknya. Luka itu tidak mungkin hilang begitu saja. Pak Hadi memecah keheningan. Map. Bram langsung mengusap air matanya. Aku masih menyimpannya, yah. Mana? Bram berjalan menuju mobilnya. Beberapa menit kemudian ia kembali membawa sebuah koper kecil berwarna hitam. Dengan tangan gemetar, ia membukanya di atas meja. Di dalamnya tersusun rapi seluruh dokumen yang selama ini dicari Nadia. Map biru dari rumah sakit. Seluruh kwitansi pembayaran. Bukti transfer. Salinan surat persetujuan penjualan rumah. Bahkan rekaman percakapan dengan notaris yang selama ini disimpannya. Nadia membuka map itu satu persatu. Tak ada satu dokumen pun yang hilang. Air matanya kembali jatuh. Bukan karena sedih. Melainkan karena perjuangannya untuk membuktikan kebenaran akhirnya tidak sia-sia. Beberapa hari kemudian, seluruh keluarga besar kembali berkumpul. Kali ini bukan untuk menyalahkan Nadia.
melainkan mendengar penjelasan Bram. Dengan suara pelan, ia mengakui semua kesalahannya di depan semua orang. Bahwa rumah memang dijual untuk biaya pengobatan ayah. Bahwa Nadia tidak mengambil 1 rupiah pun untuk kepentingan pribadi. Bahwa fitnah yang selama ini beredar berasal dari dirinya sendiri. Ruangan dipenuhi rasa bersalah. Paman yang dulu memarahi Nadia kini menundukkan kepala. Bibi yang sempat memutus komunikasi menghampiri sambil memeluknya. Nadia, maafkan Bibi. Tetangga yang selama ini bergosip pun perlahan mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Nama baik Nadia akhirnya kembali. Bahkan pihak sekolah yang sempat khawatir kini memberikan dukungan penuh setelah mengetahui seluruh fakta. Beberapa bulan kemudian, kondisi Pak Hadi jauh lebih sehat. Beliau memang masih menggunakan tongkat saat berjalan, tetapi sudah mampu tersenyum dan bercanda seperti dulu. Sementara itu, Bram memutuskan menjual seluruh aset usahanya untuk melunasi utang yang masih tersisa. Ia tidak lagi hidup bermewah-mewahan. Mobil mewahnya dijual. Gudang usahanya dilepas. Ia memulai kembali dari nol sebagai distributor bahan bangunan skala kecil. Tidak mudah. Tetapi kali ini ia memilih menjalani semuanya dengan jujur. Rina yang selama ini selalu mendorong Bram mengejar harta, akhirnya memilih meninggalkan rumah. Ia tidak sanggup menjalani kehidupan sederhana yang kini harus dihadapi suaminya. Bram tidak mengejarnya. Ia sadar, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia harus bertanggung jawab atas semua pilihannya sendiri. Dengan sisa uang hasil penjualan rumah setelah seluruh biaya pengobatan selesai dan kewajiban keluarga diselesaikan, Nadia membeli sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah itu tidak sebesar rumah lama. Halamannya pun jauh lebih kecil. Namun rumah itu dipenuhi tawa. Pak Hadi dan Bu Lestari memilih tinggal bersama Nadia. Setiap sore, mereka duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Tak ada lagi pertengkaran soal warisan. Tak ada lagi rasa curiga. Yang tersisa hanyalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang pernah retak. Suatu sore, Bram datang membawa sekotak kue. Ia berdiri cukup lama di depan pagar sebelum akhirnya mengetuk pintu. Nadia yang membukakan pintu hanya tersenyum tipis. "Mas, masuk." Bram menundukkan kepala. "Aku tidak datang untuk meminta apapun. Aku hanya ingin melihat ayah dan ibu." Pak Hadi memanggil putra sulungnya mendekat. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, beliau berkata, "Hukuman terbesar bukan kehilangan rumah, tetapi kehilangan keluarga." Bram langsung memeluk ayahnya sambil menangis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pelukan itu tidak lagi dipenuhi kebohongan. Malam itu, ketika semua berkumpul di ruang makan, Nadia memandangi wajah kedua orang tuanya. Ia teringat rumah lama yang telah menjadi saksi masa kecil mereka. Rumah itu memang telah berpindah tangan. Namun ia akhirnya memahami satu hal. Yang membuat sebuah tempat layak disebut rumah bukanlah luas bangunannya. Bukan pula mahalnya harga tanah. Melainkan orang-orang yang tetap memilih bertahan bersama. Bahkan ketika badai datang menghancurkan segalanya. Karena rumah yang sesungguhnya selalu berada di hati keluarga yang saling memaafkan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kalau cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan cerita drama keluarga lainnya. Tulis juga di kolom komentar, apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Nadia? Apakah kalian akan memaafkan Bram? Atau memilih pergi untuk selamanya? Sampai jumpa di cerita berikutnya.